Puji Tuhan, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Daniel Sampeliling dalam renungan kebenaran firman Tuhan dengan tema Waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Pembacaan terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 6 yang terbaca sebagai berikut. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Pada waktu yang lalu telah saya sampaikan renungan dengan tema waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan renungan dengan tema waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Ragi memberi pengaruh terhadap tepung atau adonan. Ketika ragi diadukan ke dalam adonan, maka seluruh adonan memiliki rasa ragi. Jadi ragi adalah lambang pengaruh doktrin, pengaruh ajaran, dan pengaruh perilaku. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Saduki, itu artinya Tuhan Yesus menegaskan agar murid-muridnya waspada terhadap doktrin, pengajaran, dan perilaku orang Saduki. Ada apa gerangan dengan orang Saduki sampai Tuhan Yesus menegaskan agar murid-muridnya waspada terhadap pengaruh mereka? Kita harus waspada terhadap orang Saduki dalam 3 hal. Pertama, kita harus waspada terhadap pengajaran orang Saduki. Dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 8 di sana tertulis, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang Saduki hanya mempercayai Nabi Musa. Mereka percaya bahwa Tuhan hanya berbicara kepada Nabi Musa, dan setelah Nabi Musa meninggal, Tuhan tidak berbicara lagi kepada siapapun. Itu sebabnya mereka hanya percaya kepada 5 kitab Musa, dan juga mereka tidak percaya kepada nabi-nabi yang lain dan tidak percaya kepada kitab-kitab nabi yang lain. Tetapi keyakinan mereka, pengajaran mereka dapat dibantah. Saya memberikan 2 bukti bahwa kepercayaan mereka, keyakinan mereka dapat dibantah. Pertama, Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia dan memberitahu bahwa kalau orang Israel tidak bertobat, Tuhan akan mendatangkan orang Babel untuk membinasakan mereka, meruntuhkan kota-kota, tembok-tembok mereka, meruntuhkan bait suci mereka, dan akan membawa mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan apa yang disampaikan Nabi Yeremia benar-benar terjadi. Orang Babel datang meruntuhkan tembok-tembok mereka, meruntuhkan bait suci mereka, membunuh banyak orang, dan menawan banyak orang dibawa ke Babel. Dan orang Israel ada di pembuangan selama 70 tahun. Itu artinya apa yang disampaikan Nabi Yeremia adalah benar dari Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan berbicara kepada Yeremia dan bukan hanya kepada Musa. Bukti yang kedua, Tuhan berbicara kepada Daniel melalui mimpi dan penglihatan. Tuhan memberitahu Daniel bahwa sesudah kerajaan Babel akan datang kerajaan yang kedua. Dan setelah kerajaan kedua akan datang kerajaan ketiga. Dan setelah kerajaan ketiga akan datang kerajaan keempat. Dan apa yang disampaikan Daniel benar-benar terjadi. Kerajaan kedua adalah Media Persia yang datang menaklukkan raja terakhir Babel, raja bersasal, dan merebut seluruh daerah wilayah kekuasaan Babel. Kerajaan ketiga adalah Yunani. Alexander Agung datang menaklukkan kerajaan Media Persia
dan merebut seluruh wilayah kerajaan Media Persia. Kerajaan keempat adalah kerajaan Roma. Kerajaan Roma datang menaklukkan kerajaan Yunani dan merebut seluruh wilayah kekuasaan Yunani. Dan itu artinya apa yang disampaikan Daniel benar-benar terjadi. Dan itu artinya Tuhan benar-benar berbicara kepada Daniel. Saudaraku yang kekasih, ya, mereka juga tidak percaya kepada nabi-nabi lain dan tidak percaya kepada kitab-kitab nabi lain, karena Musa tidak menjelaskan bahwa ada kebangkitan orang mati, bahwa ada malaikat, bahwa ada roh, sehingga mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya kalau ada malaikat atau roh. Tapi hal itu dapat dibantah karena Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa ada kebangkitan orang mati, ada roh manusia, dan ada malaikat. Orang Saduki hanya mempercayai kitab-kitab Nabi Musa. Mereka tidak percaya kepada kitab-kitab Nabi yang lain. Tapi dari fakta bukti dua yang saya sampaikan tadi, seharusnya kita percaya juga bahwa Tuhan masih berbicara kepada orang-orang lain setelah Musa meninggal. Maka kita juga percaya kitab-kitab para nabi setelah Musa. Saudaraku yang kekasih, ya, di masa kini ada orang Saduki masa kini. Perhatikan, saya katakan ada orang Saduki masa kini. Orang Saduki masa kini percaya bahwa setelah Alkitab dikanonkan, Tuhan Allah tidak berbicara lagi secara langsung kepada manusia. Mereka percaya bahwa kalau Tuhan mau bicara kepada manusia, hanya berbicara melalui Alkitab. Saudara, ini adalah orang Saduki masa kini. Itulah sebabnya mereka tidak percaya bahwa ada orang yang dapat mendengar suara Tuhan. Ada orang yang mendapat mimpi dan penglihatan tentang Tuhan. Dan mereka mengolok-olok orang-orang yang bersaksi mendengar suara Tuhan. Yang bersaksi melihat Tuhan dalam penglihatan dan mimpi. Mereka mirip dengan paham deisme. Ya, mereka mirip dengan paham deisme maksud saya. Ya, karena deisme, kelompok deisme percaya bahwa setelah Allah menciptakan alam dan menentukan hukum-hukum alam, Allah berdiam diri. Alam jalan sendiri seperti tukang jam yang membuat jam otomatis dan jam itu jalan sendiri. Mereka membatasi Tuhan dengan pikiran mereka, dengan paham mereka. Dipikir Tuhan sama dengan mereka. Saudara kekasih Tuhan, ini dapat dibantah bahwa Tuhan masih bisa berbicara secara langsung kepada manusia setelah Alkitab dikanonkan. Saudara kekasih Tuhan, saya percaya sepenuhnya Alkitab satu-satunya kitab firman Tuhan yang tertulis, yang sudah lengkap dan sempurna. Semua firman yang kita butuhkan untuk mengenal yang maha kuasa Tuhan Allah sudah lengkap dalam Alkitab. Semua firman yang kita butuhkan untuk beriman dan hidup benar di hadapan Tuhan Allah sudah lengkap di dalam Alkitab. Maka tidak perlu ditambah-tambah lagi dan tidak perlu dikurangi, seperti yang tertulis dalam Amsal 30 ayat 6 dan Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19. Tetapi setelah Alkitab dikanon, Tuhan Allah masih berbicara kepada manusia dalam kebutuhan-kebutuhan khusus, dalam peristiwa-peristiwa khusus. Saudara kekasih Tuhan, saya memberikan sebuah contoh. Ketika terjadi konflik bernuansa sara di Ambon atau Maluku, pada satu ketika ada kelompok penyerang sedang berada di seberang sebelah sana sungai, ya, seberang sungai sebelah sana. Sementara kami orang-orang Kristen sedang berada
di seberang sungai sebelah sininya. Saudara kekasih Tuhan, kami semua waspada berjaga-jaga, ada yang berdiri, ada yang duduk. Ada seorang bapak bernama Julius Tandi mendengar suara. Suara itu berkata kepadanya, pindah di situ. Pertama kali suara itu didengar, dipikir suara orang berbicara kepada orang lain. Tapi kemudian kedua kali suara itu datang padanya, pindah di situ. Mulai dia serius memperhatikannya, kok suaranya lain-lain. Kemudian suara itu datang ketiga kalinya dan berkata, pindah di situ. Dia yakin bahwa dia yang disuruh pindah dari situ. Maka dia pindah dari tempat dia duduk. Dan setelah dia pindah, ada seorang bapak datang di situ dan berdiri tepat tempat di mana dia duduk. Kemudian tidak berapa lama, tiba-tiba ada peluru datang dan menembus kedua kaki bapak itu. Kalau Pak Julius Tandi tidak mendengar suara itu atau tidak pindah sesuai dengan suara itu, maka peluru akan tembus pelipisnya. Saudara kekasih Tuhan, saya yakin itu suara Tuhan dan bukan suara manusia, karena tidak ada yang akan tahu akan ada peluru datang di situ. Itu kita membuktikan, saudara kekasih Tuhan, bahwa Tuhan masih bisa berbicara kepada manusia setelah Alkitab dikanonkan, yaitu dalam kebutuhan-kebutuhan khusus, dalam peristiwa-peristiwa khusus. Tuhan masih bisa menyatakan diri dalam bentuk penglihatan, dalam bentuk mimpi, dalam bentuk suara kepada manusia, dalam kebutuhan-kebutuhan khusus dan peristiwa-peristiwa khusus. Karena itu, waspadalah terhadap doktrin dan pengajaran orang Saduki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus waspada terhadap jeratan orang Saduki. Orang Saduki dan Farisi memiliki kesamaan suka menjerat. Di dalam Matius 22 ayat 23 sampai 33 diceritakan bahwa orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan datang mencobai Tuhan dan menceritakan kepada Tuhan Yesus. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan meninggal sebelum punya anak. Kemudian saudara yang kedua mengawini perempuan itu, meninggal juga sebelum punya anak. Kemudian saudara yang ketiga mengawini perempuan itu, meninggal juga sebelum punya anak. Demikianlah ketujuh orang itu mengawini seorang perempuan. Dan mereka bertanya, jika nanti dalam kebangkitan, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Karena ketujuh saudara itu telah menjadi suaminya sebelum meninggal. Saudara kekasih Tuhan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus berkata kepada orang Saduki sesat karena mereka tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Tuhan berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tuhan tegaskan bahwa akan ada kebangkitan, tapi orang-orang yang bangkit nanti tidak kawin dan tidak dikawinkan seperti malaikat, sehingga tidak ada satupun dari laki-laki itu menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan. Saudara kekasih Tuhan, saya juga ingatkan saudara, ada orang-orang di luar kekristenan mempelintir perkataan Tuhan Yesus ini. Mereka berkata bahwa Yesus berkata kalau nanti orang bangkit akan seperti malaikat. Lalu mereka pelintir bahwa malaikat tidak punya tulang, tidak punya daging, tidak punya warna. Nah, kenapa ketika Tuhan Yesus bangkit masih punya tulang, masih punya daging, masih punya kelihatan? Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengatakan di sini bahwa nanti kalau orang bangkit tidak akan punya tulang, tidak punya kulit, tidak punya daging. Tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang bangkit nanti akan seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan ini pernyataan sekaligus menjawab tuduhan dan tudingan dari orang-orang di luar kekristenan.
Kemudian saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus meneruskan, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dalam jawaban Tuhan Yesus ini berkata, maksudnya Abraham, Ishak, Yakub memang mati secara fisik, tapi Abraham, Ishak dan Yakub hidup secara roh. Maka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah orang-orang hidup. Karena itu saudara kekasih Tuhan, mari kita waspada, jangan terjebak dengan jeratan-jeratan orang-orang Saduki. Ketiga, kita harus waspada terhadap roh iri hati dan roh pembunuh orang Saduki. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11 dituliskan di sana, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana di Betania tempat Maria, tempat Lazarus maksudnya. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Imam-imam kepala adalah orang-orang Saduki. Mereka adalah keturunan imam-imam, keturunan Imam Sadok, sampai mereka menjadikan nama Sadok menjadi nama paham mereka, Saduki. Mereka iri hati, mereka pemimpin. Dan ketika Yesus menampilkan gaya hidup yang luar biasa, ketika Yesus menyampaikan pengajaran luar biasa, ketika Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, banyak dari pengikut imam-imam itu, pengikut orang-orang Saduki, meninggalkan mereka lalu mengikut Yesus. Itu sebabnya mereka iri kepada Yesus dan berusaha membunuhnya. Bahkan Lazarus yang jadi bukti kebangkitan Yesus, bukti Yesus membangkitkan orang mati maksudnya, yang mempengaruhi orang lain berpindah dari orang Saduki, dari imam-imam kepala kepada Yesus, mereka juga mau bunuh. Saudara kekasih Tuhan, ketika imam-imam kepala menangkap Yesus untuk diadili, mereka belum memiliki bukti kesalahan Yesus. Itu sebabnya ketika mereka adili Yesus, mereka mencari saksi-saksi untuk membuktikan bahwa Yesus bersalah, dan mereka tidak menemukan kesalahan. Mereka menangkap Yesus karena iri hati. Tapi kemudian ketika imam kepala bertanya, imam besar bertanya kepada Yesus, apakah engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi? Yesus berkata, akulah dia. Dan mereka mengatakan Yesus menghujat. Dari situ mereka menjadikan alasan untuk menyalibkan Yesus. Harusnya mereka punya bukti dulu baru menangkap. Tapi mereka menangkap dulu baru mencari bukti. Kenapa? Karena mereka iri hati. Waspadalah terhadap roh iri hati dan roh pembunuhan orang Saduki. Saudara kekasih Tuhan, di saat ini juga, di zaman kita ini, masih ada roh iri hati dan roh pembunuhan. Orang-orang tokoh agama, kelompok-kelompok Saduki modern, tidak suka melihat orang lain maju, tidak suka melihat kelompok lain maju. Maka mereka berusaha untuk membunuh, mematikan karakter. Karena itu saudara kekasih Tuhan, waspadalah terhadap roh iri hati dan roh pembunuh orang Saduki. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita waspada terhadap pengajaran, doktrin, dan perilaku orang Saduki. Waspada jangan sampai kita terjerat, tertipu dengan pengajaran mereka. Waspada jangan kita tertipu dengan cara mereka menjerat orang lain. Jangan sampai kita terjerat, tapi jangan sampai kita meniru sifat mereka suka menjerat orang lain. Waspadalah terhadap roh iri hati dan roh pembunuhan mereka. Jangan sampai kita tertangkap
tapi jangan sampai kita juga meniru sifat mereka, iri hati dan suka membunuh. Dengarkanlah nasihat dan perintah Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Saduki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.